dulu semua ya Bu ya. Diam ya Bu, kita kan mau cari solusi ya. Sekitar 200 juta Bu. Oke 200 juta, sementara Bapak salurkan hanya 11 kakak saja. Satu kakak dapat 600.000 kali 11 kakak. Kita darah 3 bulan kali 3 18 juta. Jadi 1 juta 800 dikali 3 kali 11 uangnya hanya 19 juta 800. Sisanya kemana? Warga kita susah, warga kita ini semua terdampak, Udah benar Pak, kita keluarkan. Dampak orang ini tidak ada warga yang tidak dapat bantuan sosial dan dampak dan masih anak-anak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kudeta konstitusi, perpanjangan masa jabatan presiden akan dimainkan oleh kepala desa. Awalnya, tulisan ini ditulis oleh Antoni Budiawan dan diberikan judul Darurat Akal Sehat, Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 tahun. Tetapi akhirnya diganti dengan judul seperti tadi. Diduga, gerakan kepala desa ini seperti yang ada mengakomodir. Berdasarkan pikiran normal, masa jabatan 6 tahun itu sangatlah lama. Apalagi bisa menjabat 3 periode, sehingga secara total, kepala desa bisa menjabat 18 tahun. Itu sangatlah lama. Tetapi tiba-tiba kepala desa yang tergabung dalam PAPDESI, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia, melakukan demo di depan gedung DPR, meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun, untuk setiap kali masa jabatan. Artinya, secara keseluruhan kepala desa bisa menjabat selama 27 tahun, yaitu 3 periode masing-masing 9 tahun. Luar biasa. Akal sehat sepertinya sedang tersumbat. Tidak sekalian menuntut menjadi kepala desa seumur hidup. Alasan untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa juga tidak masuk akal, mengada-ada, dan melecehkan akal sehat. Persaingan politik dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Mereka beralasan masa jabatan lebih lama akan mengurangi persaingan politik. Apa relevansinya dan di mana logikanya? Tujuan memperpanjang masa jabatan untuk mengurangi persaingan politik dengan cara memperpanjang masa jabatan itu sungguh lucu. Kalau jalan pikirannya seperti ini tidak heran kalau kebanyakan desa sulit maju dan juga tertinggal, karena kepala desa bermental otoriter dan minus akal sehat. Betapa malang nasib rakyat desa. Bagi yang mempunyai pikiran normal, permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa pastilah harus ditolak, karena tidak ada dasar sama sekali dan berlawanan dengan prinsip demokrasi, yaitu pembatasan masa jabatan kekuasaan dan meningkatkan persaingan politik. Tetapi DPR dan pemerintah saat ini memang beda dari yang berpikiran normal. DPR dan pemerintah sudah memberikan indikasi setuju untuk revisi perpanjangan masa jabatan kepala desa ini, dan luar biasa. Kenapa kepala desa sampai berani mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal? Dan anehnya, tuntutan ini bisa saja dikabulkan dengan cepat. Gerakan kepala desa ini pasti ada yang merancang, dan karena itu pasti dikabulkan. Seperti juga sudah tersirat dari pernyataan perwakilan DPR dan pemerintah. Apakah semua ini ada biayanya? Cuma mereka yang tahu. Bisa jadi perpanjangan masa jabatan kepala desa ini akan dijadikan model pembenaran untuk perpanjangan masa jabatan presiden dan juga anggota DPR. Mungkin dalam waktu dekat, kepala desa pun ramai-ramai akan menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau sampai pun itu terjadi, artinya kepala desa beramai-ramai sedang melakukan persekongkolan merancang kudeta konstitusi. Kalau sampai itu terjadi, mereka seharusnya patut dipecat karena kudeta konstitusi. Rakyat akan terus mengawasi dan menolak keras kudeta konstitusi. Rakyat akan terus mengawasi dan menjaga jangan sampai ada segerombolan orang yang haus kekuasaan merusak Indonesia dan merusak konstitusi. Semoga rakyat terus bersatu melawan semua upaya yang melanggar konstitusi dan juga demokrasi. Hal ini pun menampik komentar dari pengamat politik Rocky Gerung yang menyoroti soal Presiden Jokowi di mana setuju masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.
Sebagaimana diketahui, sekelompok kepala desa melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPR menuntut masa jabatan mereka diperpanjang. Menurut Rocky, segala upaya memperpanjang masa jabatan adalah buruk bagi demokrasi. Sekali lagi, upaya memperpanjang masa jabatan itu buruk bagi demokrasi. Jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama dengan Hersu Beno Arif dalam forum News Network FNN dikutip Senin 23 Januari. Rocky juga menyoroti tajam alasan pemerintah atau Jokowi yang menyebut konflik menjadi salah satu alasan masa jabatan Kades sampai 9 tahun. Menurut Rocky, logika yang demikian tidak masuk akal karena semakin membuat para Kades justru berlomba-lomba memelihara konflik yang ada agar kekuasaan mereka terjamin. Seolah-olah kalau konflik nggak selesai maka perpanjang. Kalau begitu logikanya terus-menerus bikin konflik. Dengan logika masih ada konflik, menurut Rocky sangat mungkin Jokowi melakukan hal serupa untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Rocky dengan satir juga khasnya bahkan menyebut daripada cuma 9 tahun menjabat, Kades harus terus berkonflik agar masa jabatan bisa diperpanjang sampai dengan 30 kali. Selain itu, kepala desa di sejumlah daerah ternyata tolak masa jabatan Kades 9 tahun. Tidak semua kepala desa setuju dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan Kades. Kepala desa di sejumlah daerah menolak perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Berbagai alasan dilontarkan, salah satunya oleh Ahmad Yusuf, Kepala Desa Penundan, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Yusuf, sapaan akrabnya, menganggap revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait dengan masa jabatan kepala desa sehingga mencapai 9 tahun dinilai kurang tepat. Menurut saya, kurang tepat, apalagi alasan yang dikemukakan adanya gesekan di masyarakat usai pemilihan kepala desa, kata Yusuf kepada NU Online Ahad 22 Januari. Yusuf juga mengungkap konflik-konflik atau gesekan sosial yang kerap terjadi di masyarakat pasca Pilkades bisa diupayakan agar segera terjadi rekonsiliasi, dan di situ ada peran Kades terpilih. Terkadang yang memelihara konflik itu sendiri ya Kadesnya. Artinya Kades terpilih masih mengklasifikasikan pendukung, misalnya dalam pelayanan administratif dan kebijakan politik akan memprioritaskan para pendukungnya. Kalau alasan untuk menghindari gesekan, saya rasa kurang tepat, apalagi yang dikorbankan masa jabatan. Kemudian soal kinerja, Yusuf juga beranggapan bahwa kacamata penuntasan visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes-nya 6 tahun memang dirasa kurang cukup untuk merealisasikan program. Namun jika program ini dalam satu periode dirasa tidak maksimal, bisa dituntaskan di periode berikutnya. Kalau kita bicara visi misi dipercepat atau akselerasi, pembangunan fisik sudah ada dana transfer tiap tahun. Belum lagi kalau kita punya jaringan-jaringan untuk dana aspirasi, baik dari provinsi maupun kabupaten. Kecuali 2 tahun kemarin saya akui sejak COVID-19 sangat mengganggu sekali, tapi kalau di tahun ideal normal tidak ada hambatan. Titik jenuh dan mundurnya demokrasi. Bagi Yusuf, masa 9 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Kepala desa maupun masyarakat akan jenuh dan ini tidak sehat dalam pelaksanaan program pemerintah. Jabatan yang terlalu lama bisa berada dalam titik jenuh dan kita yang menjalankan maupun dari masyarakat yang menunggu. Alasan lain yakni soal SDM, kepala desa yang tidak sama baik dari latar belakang maupun pendidikan, hal itu dapat memicu kekuasaan yang tidak sehat. Ketika jabatan terlalu lama, dalam tahun, satu periode bisa saja kita akan lari ke hal-hal yang negatif. Karena jabatan itu kan candu. Kalau tidak dibarengi dengan spiritualitas yang bagus, lamanya berkuasa menciptakan arah yang negatif. Periode 9 tahun bisa memicu ke situ. Idealnya 9 tahun itu menjadi 6 tahun. Kalau kita bagus dan masih mau diterima masyarakat, bisa 3 kali periode sampai 18 tahun. Sementara itu, Kepala Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Sumarin Mahulau juga mengatakan waktu 6 tahun cukup bagi kepala desa untuk menjalankan program pemerintah desa. Saya pikir cukup apabila anggaran dana desa dimanfaatkan secara efektif dan baik sesuai dengan visi misi Kades, terutama skala prioritas kebutuhan masyarakat dan desa sendiri. Yang saya tidak setuju sekarang ini adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Menteri Desa, terkesan tidak ikhlas mengucurkan dana desa di seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan pada pengalaman Sumarjin dalam menjalankan program sebagai Kades yang sudah dijanjikan lewat visi misi kampanye dan juga RPJMDes. Ternyata anggaran dana desa sudah diatur penggunaannya lewat peraturan Menteri Desa, sehingga kami terkesan tidak mampu menuntaskan janji saat kampanye, baik dari sisi pembangunan maupun pemberdayaan di desa dalam menjalankan amanat rakyat sebagai Kades, begitu tandasnya.